Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudah siapkah kalian untuk melaksanakan PSAJ esok? Ya, persiapkan diri kalian ya, belajar dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar bersama Bu Guru dalam pelajaran IPS. Guru akan menyajikan soal dan pembahasan latihan PSAJ IPS. Mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti PSAJ esok. Oke? Pilihan ganda nomor 1. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang bertebaran di sekitar Khatulistiwa, sehingga dijuluki sebagai A. Negeri Gajah Putih, B. Negeri Petrodolar, C. Zamrud Khatulistiwa, D. Negeri Singa. Negeri Gajah Putih itu adalah negara Thailand. Petrodolar julukan untuk negara Brunei Darussalam, sedangkan negeri Singa itu adalah Singapura. Indonesia sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa bagaikan ratna mutu manikam bertebaran di daerah Khatulistiwa. Ya, Zamrud itu permata, intan permata. Jawabannya C. Zamrud Khatulistiwa. Soal nomor 2, perhatikan penampakan alam berikut ini. Tidak memiliki wilayah laut. Wilayah daratan berupa gunung yang diselimuti hutan lebat. Puncak tertingginya adalah Gunung Paubia. Sungai besar yang mengalir adalah Sungai Mekong dan Ngum. Negara ASEAN yang memiliki penampakan alam tersebut adalah A. Indonesia, B. Thailand, C. Kamboja, D. Laos. Satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut adalah Laos, sehingga dijuluki negeri yang terkunci. Laos dikelilingi oleh 5 negara, ya, tidak memiliki wilayah laut. Kemudian Gunung Paubia juga di Laos. Jadi dua pernyataan itu bisa kamu gunakan sebagai kunci jawaban. Ya, jawabannya adalah Laos. 3. Perhatikan tabel berikut. Nama negara: 1. Thailand, 2. Singapura, 3. Kamboja, 4. Laos. Mata uangnya: A. Nyukip, B. Dong, C. Riel, D. Rupiah. Pasangan nama negara dan mata uang yang benar adalah, kamu simak ya, tabel yang ada di sebelah kanan itu, ya, dipelajari, dibaca. Thailand, nama mata uang Thailand adalah baht. Singapura, dolar Singapura. Kamboja, riel. Sedangkan Laos, nyukip. Sehingga yang benar 3 Kamboja, riel 3C, dan 4 Laos, nyukip 4A. 3C dan 4A. Jawabannya adalah C. Nomor 4, perhatikan gambar bendera berikut. Bentuk pemerintahan dari negara yang mempunyai bendera tersebut adalah A. Republik Sosialis, B. Republik Parlementer, C. Kesultanan, D. Kerajaan. Gambar bendera itu adalah bendera negara Malaysia. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah kerajaan, diraja Malaysia. Kalau Brunei Darussalam, Kesultanan Brunei Darussalam. Jawabannya adalah D. Kerajaan Malaysia. Perhatikan gambar tokoh pendiri ASEAN berikut. Nama tokoh dan asal negara dari tokoh tersebut yang benar adalah A. Tanatkoman Thailand, B. S. Rajaratnam Singapura, C. Adam Malik Indonesia, dan D. Tun Abdul Razak dari Malaysia. Tersebut adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Jangan sampai keliru dengan Narcisco Ramos ya. Kan identiknya Singapura orang Tionghoa atau Cina, kulitnya putih seperti Narcisco Ramos. Tetapi bukan ya. Narcisco Ramos yang berkulit putih seperti Tionghoa itu Filipina, sedangkan S. Rajaratnam yang kulitnya agak hitam itu adalah dari Singapura. Jawabannya adalah B. S. Rajaratnam, S. Rajaratman Singapura. S. Rajaratnam kok ya. 6. Perhatikan tabel berikut. Nama negara: Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura. Lagu kebangsaan: Allah peliharalah Sultan, Pleng Chat Thai, Nakor Dich, dan Negaraku. Pasangan nama negara dan lagu kebangsaan yang paling tepat pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor. Perhatikan tabel nama negara dan lagu kebangsaannya yang ada di sebelah kanan. Yang benar nomor 2 dan 3.
Thailand, Plank Chat Thai, dan Kamboja Nokor Ridge. Jawaban yang benar adalah B, 2 dan 3. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Makna dari lambang ASEAN yang ditunjukkan pada gambar adalah yang ditunjukkan oleh anak panah itu ya. Pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran pada kata ASEAN di logo. Ya, sedangkan lingkaran ya terdapat 2 lingkaran pada gambar ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Mana jawabannya? Jawabannya soal itu membingungkan ya. Kalau yang ditanyakan adalah warna biru, maka jawabannya perdamaian dan stabilitas. Tapi kalau yang ditanyakan adalah lingkaran, itu maknanya adalah persahabatan dan kesetiakawanan. Nomor 8, ibu kota negara Vietnam adalah yang berwarna putih itu bisa kalian gunakan untuk belajar menghafal nama ibu kota negara. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Dan bahasa resmi negara Brunei Darussalam adalah, jika itu ada tabel yang disematkan Bu Guru, nama negara, mayoritas agama, bahasa nasional, dan lagu kebangsaan. Ya, kamu bisa baca untuk belajar. Ya, bahasa resmi negara Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Nomor 10, komoditas ekspor negara Singapura adalah barang-barang yang diekspor dijual ke luar negeri. A. Beras, udang, minyak, dan gas. B. Tekstil, gula, karat, obat-obatan. C. Elektronik, bahan kimia, obat-obatan. D. Elektronik, hasil laut, hasil pertanian. Itu ada tabel disematkan Bu Guru. Silahkan kamu baca untuk belajar ya. Mungkin nanti yang ditanyakan bukan komoditas ekspor negara Singapura, mungkin negara yang lain. Jadi kamu harus baca. Jawabannya adalah C. Elektronik, bahan kimia, dan obat-obatan. Berikut adalah kehidupan sosial sebelum ditemukannya listrik. Dibaca ya. Ya, A. Aktivitas bekerja dilakukan dari pagi hingga sore hari, mengandalkan sinar matahari. Namun ketika malam tiba, kegiatan terbatas dilakukan karena membutuhkan penerangan tambahan seperti lilin. 12. Perhatikan gambar. Pada gambar di atas menunjukkan salah satu ciri masyarakat modern, yaitu bahas pilihan jawabannya. Hedonisme itu adalah gaya hidup yang suka berfoya-foya, mencari kesenangan tanpa batas. Sedangkan westernisasi adalah gaya hidup meniru orang asing atau kebarat-baratan. Dualisme artinya sikap mementingkan diri sendiri dan merasa tidak membutuhkan orang lain. Sedangkan konsumerisme adalah perilaku dalam membeli barang atau jasa hanya sekedar untuk memenuhi keinginan secara berlebihan. Itu menunjukkan gaya hidup yang suka berfoya-foya, mencari kesenangan tanpa batas. Hedonisme jawabannya ya. Nomor 13, perhatikan gambar berikut, itu ada gambar HP. Perubahan sosial budaya dengan ditemukannya alat tersebut adalah berikut ini, kecuali. Kamu simak pilihan jawabannya A, B, C, D. Jawabannya, renggangnya silaturahmi. Betul, benar, itu dalam bidang sosial budaya. Orang lebih suka membeli barang secara online, ya, sosial budaya. Meningkatnya perekonomian masyarakat, itu adalah di bidang ekonomi. Ya, hingga jawabannya apa? Ya, perubahan sosial budaya dengan ditemukannya alat tersebut adalah berikut ini, kecuali. A, B, dan D itu benar. Ya, kecuali C. C itu di bidang ekonomi. 11. Pernyataan berikut yang bukan dampak positif iptek dalam bidang ekonomi adalah, dibaca A, B, C, dan D itu. Yang bukan dampak positif bidang ekonomi berarti adalah dampak negatif ya, buruk. Nomor D, memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatnya sifat konsumtif.
2. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas, demoralisasi ya. 3. Meningkatnya etos kerja. 4. Pekerjaan digantikan mesin sehingga efektif. 5. Kerusakan lingkungan. Pernyataan yang merupakan dampak negatif modernisasi ditunjukkan oleh nomor. Pernyataan yang benar adalah nomor 1, 2, dan 5. Itu dampak negatif modernisasi. Jawabannya C, 1, 2, 5. 16. Tokoh yang telah berhasil menemukan radio adalah, baca ya, disematkan bu guru di situ. Michael Faraday, penemu arus listrik. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Charles Goodyear, penemu ban dari karet. August Morgan, penemu lampu lalu lintas. John Logibert, penemu televisi. Charles Babbage, penemu komputer. Dan Guglielmo Marconi, penemu radio. Dibaca ya, mungkin nanti yang ditanyakan bukan penemu radio ya, mungkin yang ditanyakan penemu komputer atau penemu arus listrik. Jadi harus kamu baca, belajar ya. Yang telah berhasil menemukan radio adalah Guglielmo Marconi. B. 11. Dampak positif modernisasi di bidang transportasi adalah mana? Ya, dampak positif adalah mempersingkat waktu perjalanan ke daerah yang jauh. Nomor 18, sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi modernisasi adalah titik-titik kecuali. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi modernisasi adalah mencintai produk lokal, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pemahaman tentang arti penting nasionalisme. Yang harus kita hindari adalah mengikuti tren kebudayaan negara lain karena tidak sesuai dengan norma, adat, sopan santun, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 19, perhatikan tabel berikut ini. Nama kendaraan, delman, kentongan, becak, sepeda. Ya, kemudian ada handphone, pesawat, kereta api, motor. Pasangan alat transportasi modern dan tradisional yang tepat adalah modern, motor, alat tradisionalnya sepeda. Kebalik itu ya. Jadi sepeda dan motor itu pasangan alat transportasi tradisional dan modern. Jawabannya D, D4. Perhatikan tabel di bawah ini. Dampak modernisasi. 1. Peningkatan akses pasar. 2. Peserta didik bisa dengan mudahnya mencari sumber referensi belajar di internet. 3. Peningkatan kualitas produk. 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dari tabel yang merupakan dampak positif modernisasi di bidang ekonomi adalah, ya, jawaban yang benar yang merupakan dampak positif modernisasi di bidang ekonomi adalah nomor 1 dan nomor 3. Mana jawabannya? B, 1 dan 3. Demikian tadi anak-anak. Bagian pertama ya, nomor 1 sampai 20 pilihan ganda karena terlalu panjang. Untuk soal berikutnya, nantikan video yang kedua. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.